Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku kelas rolas. Piye kabare? Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Selamat. Status kalian sekarang sudah siswa kelas 12. Perasaan lagi wingi ya. Lagi wingi kenalan. Ya, lagi wingi kenalan. Halo, saya Pak Paris ngajar bahasa Jawa. Wah, ternyata saiki wis 2 tahun berlalu ya, awake dhewe saiki ketemu ning kelas rolas. Nah, mudah-mudahan mengko ning kelas rolas iki awakmu kabeh luwih semangat, hasilnya juga mengko semakin apik ya. Dan mengko ujian kabeh lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Materi babagan basa Jawa. Jadi materi basa Jawa ning kelas rolas semester 1 iki mengko ana 5 ya, ana 5 materi. Tembang dan aksara Jawa pasti ketemu ya. Yang pertama ini monggo kita bakal sinau babagan tembang ya, tembang Mojopati Kinanti masih dalam serat yang sama yaitu serat Wedotama. Terus yang keloro mengko ono teks geguritan ya. Yang ketiga mengko ono teks deskripsi tentang busana adat Jawa. Yang kepapat mengko ono teks eksposisi tentang gamelan. Langsing terakhir mengko ono aksara Jawa. Nah, mana ya? Oke, lanjut. Iki ra usah ya, wis kenalan biyen ya 2 tahun yang lalu ya, ra usah. Iki juga ra usah. Iki template soalnya tak gawe padha kaya kelas 10 cah. Jadi aku gawene saka kelas 10 terus tak copy ya, template tak wadake kabeh ya. Jadi aku ora perlu ngedit sekono ya. Lanjut. Babagan kompetensi dasar kalau tujuan pembelajaran ya. Sadurunge tak sampai ke dhisik babagan niku jadi tembang Mocopat Kinanti saka surat Wedotama kuwi mapan ing KD 3141. KD 31 utawa KD pengetahuane munine yaiku menelaah teks serat Wedotama Pupuh Kinanti. Ya, jadi nanti kalian akan berdiskusi tentang serat Wedotama Pupuh Kinanti. Ancase utawa tujuane ana loro ya. Sing pertama supaya awakmu kabeh kuwi ngerti serat Wedotama kuwi kepiye, maknane, nasihate serat Wedotama Pupuh Kinanti kuwi apa. Nah, itu tujuan sing pertama saka KD 31 utawa KD pengetahuane. Sing keloro ancase siswa supaya ngerti ya struktur tembang Kinanti. Ya, strukture engko piye engko pelajari neng materi iki. Nah, terus KD KD keterampilan atau KD 41 nih ya munine yaiku menanggapi isi serat Wedotama Pupuh Kinanti dan menulis syair tembang Kinanti dengan bahasa sendiri serta menyajikannya secara lisan atau tulis. Nah, jadi ini pokok tagihannya seperti biasa ya. Saya minta untuk nggawe cakepan tembang ya dengan bahasamu sendiri, terus bar kuwi juga ono nembang Mocopat. Nah, Mojopate mengko berarti tembangnya Kinanti iki mengko. Ya, tujuan pertamanya kamu bisa menulis syair tembang Kinanti dan yang kedua kamu bisa nembang, menyajikan tembang Kinanti secara lisan. Lanjut. Nah, serat Wedotama sakepelasan. Nah, iki perlu tak elingi meneh ning awakmu ya. Diluk wae sakepelasan. Mulane nek tak tulis sakepelasan. Sakepelasan itu hanya sekilas. Serat Wedotama kuwi sawijining karya sastra Jawa gagrag anyar kang ngemot filsafat Jawa. Nah, dadi serat Wedotama iki memuat ajaran-ajaran filsafat Jawa ya. Tentang kawruh manunggaling manungsa marang Gustine utawa Tuhan. Jadi memuat filsafat Jawa khususnya terkait dengan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Utawa nek ning agama Islam jenenge hablum minallah. Nah, serat iki kaangge dening KGPAA Mangkunegara sekawan. Nah, kaanggit itu ditulis oleh KGPAA. KGPAA apa coba biyen kae? Ya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan kang nalika isih timur ya, yang ketika masih muda asmane Raden Mas Sudiro. Jadi nama beliau ketika masih muda itu adalah Raden Mas Sudiro atau RM Sudiro. Nah, Wedotama dhewe minangka asil dapukan saka tembung Weda kang tegese ajaran lan Tama kang tegese utama, apik utawa becik. Nah, jadi terkait dengan asal usul Wedotama ini ya, makna kata Wedotama ini ada beberapa pendapat. Ini saya ambilkan salah satunya.
yang menyebutkan bahwa Wedotama itu berasal dari dua kata weda ya atau wedo sing artine ajaran lan tomo ya, tomo iki berarti utama kaya aku ya, jenenge utama. Nah, utama utawa becik utawa apik ya. Jadi Wedotama, jadi kan jadi ada dua kata bentuknya tuh. Wedotama itu jika diartikan secara keseluruhan dari berdasarkan apa namanya kata pembentuknya, tegese serat kang ngemot ajaran kang becik ya, kang luhur. Jadi artinya adalah serat yang memuat ajaran tentang kebaikan. Nah, itu adalah serat Wedotama. Kemudian serat Wedotama ini terdiri dari 5 pupuh ya atau 5 bagian ya. Pupuh kuwi sing pertama yaiku pupuh pangkur ya, biyen mbok sinaoni kelas 10 semester 1, terus pupuh sinom kelas 10 semester 2. Pupuh iki duduki nanti ya, iki kudune pupuhe pocong. Iki kudune pocong ya, lalat apa wis kadung tampil. Iki nanti iki kudune pocong ya, pocong kelas 11 semester 1, terus gambuh kelas 11 semester 2 lan ki nanti kelas 11 iki mengko semester 1. Nah, iki juga sing bakal selalu tak elingke marang awakmu kabeh, marang kowe kabeh ya. Istilah-istilah sing biasane ana ning materi iki. Nah, sing pertama istilah serat. Ya, serat itu apa? Ya, serat adalah tulisan kang sipate endah. Jadi tulisan yang bersifat indah ya, kasusastran atau kesusastraan. Terus pupuh ya, pupuh itu adalah perangan serat kang awujud kumpulan podo tembang mocopat sajenis. Jadi pupuh itu adalah bagian dari serat yang berwujud kumpulan bait tembang mocopat yang sejenis. Lah mula yen ana tulisan pupuh pangkur misalnya, itu berarti satu bagian itu isinya adalah tembang pangkur semua. Pupuh pocong berarti semua isinya adalah tembang mocopat pocong. Nah, kemudian ada juga istilah sing diarani podo ya, podo utawa bait. Iki jangan lali. Terus gotro ya, baris, wondo kuwi suku kata, laras kuwi tintingane gamelan utawa pathokane gamelan. Mulane nek kowe nembang sekar mocopat pangkur, laras, pelok, berarti pathokan gamelannya itu adalah gamelan pelok, nadanya nada pelok. Patet ya, terus berlaras kan ono patet. Nah, patet itu adalah dasar dure tintingan utawa tangga nadanya do re mi fa sol nek neng musik modern. Jadi patet 5, patet 6, patet barang ya untuk yang pelok, maupun selendro 6, songo dan menyuro untuk yang selendro itu mempunyai tangga nada yang berbeda. Tangga nadanya pripun Pak? Nah, nanti silakan kalian browsing sendiri di Google atau di LKS pun juga ada, saya pernah baca di LKS. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, kanggo awalan ya pertemuan sing sepisanan iki mengko bakal tak tampilke wujude tembang kinanti ya, kinanti saka Serat Wedotama, terus beserta terjemahan bebasnya. Oke ya. Jadi kinanti itu satu pupuh itu podonya ada cukup banyak. Jadi nanti saya tampilkan cuma 5 saja supaya tidak terlalu pusing kalian belajarnya. Saya pun juga nanti nggak terlalu banyak menjelaskan. Terlalu akan jelas kayak gitu. Monggo sing liyane ora ketut. Ya. Podo siji utawa bait 1. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling, awas sajroning lumampah, eling luki totu mati supatinir ing sangsaya yeku pangreksaning urip. Nah, iki menene ngono kuwi tembange. Dadi salah satunya seperti itu tadi ya, salah satunya karena tembang kinanti ini banyak sekali nadanya, baik dari pelok maupun selindro, wakeh. Jadi salah satu contoh nadanya seperti itu nek nembang. Nah, kuwi mau terjemahane pripun, Pak? Nggih, terjemahane bebasnya seperti ini. Mongko kanthi ning tumuwuh. Ya, maksudnya adalah sebagai bekal kehidupan. Salami mung awas eling.
ya. Jadi sebagai bekal kehidupan selama-lamanya itu hanyalah berbekal kewaspadaan dan ingatan, ya. Salami mung awas eling. Jadi selamanya hanya harus waspada dan ingat, ya. Awas dan waspada terhadap apa, ya? Awas sajroning lumampah, ya. Kita harus berhati-hati dalam melangkah. Awas sajroning lumampah, ketika kita melangkah kita harus berhati-hati. Eling lu kita dumadi. Ingat terhadap nasihat yang ada dalam tetembangan. Supadinir ing sangsaya, supaya terbebas dari kesengsaraan. Yeku pangreksaning urip, itulah cara menjaga hidup. Nah, itu kurang lebih terjemahan bebas dari Pupuh Kinanti Podo Setunggal, saking serat Wedotomo. Nah, jadi untuk terjemahan bebas saya sampaikan dulu. Kalau untuk terjemahan seperti ini itu sifatnya adalah interpretatif. Jadi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada orang lain yang menerjemahkan berbeda, itu tidak menjadi masalah, karena mungkin antara satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa saja mengartikan tembang ini beda itu tadi. Jadi kalian jangan hanya terpaku pada satu ini. Kalau kalian menemukan sumber lain dan itu pergeseran maknanya tidak terlalu jauh, itu tidak jadi masalah. Begitu ya. Lanjut, podo kali. Marmoden, sorry, adanya orang ya. Marmoden tak beri kulo angulah lan tiping ati rino wengiten anedya pandak pandu ing pambuti bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Nah, itu podo loro utawa bait kedua. Terjemahan bebas adalah sebagai berikut. Maka rajin-rajinlah anakku, ya, marmoden taberi kuluh, maka rajin-rajinlah anakku angulah lan tiping ati, ya. Rajin-rajinlah kalian dalam belajar, ya, mengasah, menajamkan rasa, ya. Rasa itu ada di mana toh? Rasa itu ada di dalam hati. Rino wengiten anedya, siang malam selalu berusaha. Rino wengi siang malam, ya, den anedya selalu berusaha. Pandak pandu ing pambuti, ya, telaten mengolah pikir. Bengkas kahardaning driya, nah, menghancurkan. Bengkas itu menghancurkan. Kahardaning driya, nafsu yang ada di dalam diri, ya. Supaya dadya utami, ya, supaya menjadi manusia yang utama. Loh, Pak, kok tunjuk diri sendiri? Ya kan nama saya Utama. Ya, just kidding, hanya bercanda saja. Intermezzo. Nah, lanjut, podo 3, ya, atau podo 3. Pangasahe sepisamun aiwa esah ing salami samangsa wis kawis tara lalandepe mingis-mingis pasang ukir reksa muka keges rabe daning putih. Ya, di podo 3. Terjemahan bebasnya adalah cara menajamkannya adalah dalam sepi atau semedi. Pangasahe sepi samun, ya. Cara menajamkannya adalah dengan sepi, adalah dalam sepi, semedi. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu itu kan punya kebiasaan untuk menenangkan diri dengan cara semedi. Tetapi kalau untuk zaman saat ini mungkin semedi itu sudah tidak banyak dilakukan oleh orang, khususnya untuk orang Jawa. Nah, sebagai gantinya, karena kita sekarang sudah paham juga dengan ajaran agama Islam, maka semedi ini bisa juga kita artikan sebagai ibadah. Ya, ibadah kita dengan apa? Sholat, mengaji, berzikir. Nah, itu juga sama artinya dalam sepi. Nah, aiwa esa ing salami. Nah, jangan putus selamanya artinya. Aiwa esah, jangan putus ing salami, selamanya. Samangsa wis kawis tara, ya, apabila sudah tampak lalandepe mingis-mingis, ya, lalandepe mingis-mingis, tajamnya lalandepe, tajamnya mingis-mingis. Ya, mingis-mingis itu adalah luar biasa. Pasawuke reksa muka, ya, dapat dapat untuk menembus pasah wukir.
Ya, jadi bisa menembus wukir. Wukir itu apa toh? Wukir itu adalah gunung, reksa muka, ya, gunung yang menghalangi di hadapan kita. Jadi bisa digunakan ketika perasaan kita sudah tajam. Jadi perasaan kita itu bisa digunakan untuk menembus penghalang yang ada di hadapan kita. Kekes rabedaning budi, lenyap semua penghalang budi. Ya, ini podo 3. Terus lanjut nggih, podo sekawan. Dene awas tegesipun weruh warananing urip mewawi sesaning tunggal kang atunggil rina wengi kang mukitan ing sarkara gumelar ngalam sakalir. Nah, terjemahan bebasnya adalah dene awas tegesipun, sedangkan awas itu artinya ya weruh warananing urip, mengetahui apa yang menjadi penghalang dari hidup. Miwah wisesaning tunggal, juga penguasa tunggal, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang atunggil rina wengi, yang menyatu siang dan malam, ya. Kang mukitan ing sarkara, seperti yang sudah dijelaskan dalam tembang Dandang Gula. Kang mukitan seperti yang sudah dijelaskan, ing itu dalam sarkara. Sarkara ini artinya manis juga bisa, gula ya iso. Nah, diartikan sebagai dandang gula juga bisa, ya. Gumelar ngalam sakalir, yang menjelaskan alam seisinya, ya. Lanjut, podo gangsal. Senano semanging kalbu den waspada ing pangeksi, yeku dalaning kasidan sinuda saka satite pamotahing nafsu hawa linante mamrih tite. Ya, oke. Itu terjemahannya adalah sebagai berikut. Sirnakno semanging kalbu, hilangkanlah keraguan dalam hati. Sirnakno, hilangkanlah, semanging itu keraguan, kalbu keraguan di dalam hati. Den waspodo ing pangeksi, den waspodo, jadi waspadalah ing itu terhadap, pangeksi itu pandangan. Jadi kalian harus menghilangkan keraguan di dalam hati dan selalu waspada di dalam pandangan kalian. Yaiku dalaning kasidan, ya itulah jalan dari kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu kalian tidak boleh ragu-ragu dan selalu waspada terhadap pandangan. Sinudo saka satite, ya kurangilah sedikit demi sedikit. Pamotahing nafsu hawa, segala penghalang hawa nafsu, linante mamrih titih. Jadi biasakanlah itu semua hingga menjadi sempurna, ya, linante mamrih titih. Baik, mbok menawa semono dhisik ya sing tak jelaske kanggo pertemuan sing sepisanan iki. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya jelaskan dulu, saya tampilkan dulu podo 1 sampai 5 tembang kinanti, satu dotomo itu seperti apa, termasuk terjemahan bebas seperti apa. Ngoten nggih. Mbok pilih mangke wonten ingkang tasik kirang cetha, kirang gamblang ya, mungkin dari kamu ono sing kurang jelas. Mangke saged dipun takenaken ya, bisa ditanyakan lumantar diskusi ing e-learning ning Ismatus, utawa yen isih kurang puas iso mengko japri lewat WhatsApp. Ngoten nggih. Kirangipun nyuwun pangapunten, tetap di rumah ya, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya, tetap terapkan protokol kesehatan sambil kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera berjumpa kembali tatap muka di sekolah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Makatan maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.